Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya hari demi hari dalam hidup kita. Saya percaya sejauh ini kita sudah belajar banyak hal mengenai hikmat dan kebijaksanaan yang sangat penting untuk kita miliki di dalam kehidupan kita selama kita menjalani hari-hari kita. Semakin kita menjadi orang yang penuh hikmat dan bijaksana, maka kita akan bisa memutuskan dan membedakan perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita tahu mana yang salah dan mana yang benar sesuai dengan standar firman Tuhan. Dan kalau kita merasa kekurangan hikmat, Alkitab memberikan kita dorongan dan anjuran agar kita memintanya. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini dalam renungan malam hari Sabtu 8 Februari 2025. Saya beri judul Mintalah Hikmat dari Tuhan. Kita akan membacanya dalam ayat hafalan kita Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita harus mengerti bahwa sumber hikmat yang kita miliki itu harus berasal dari Tuhan, bukan dari filsafat dunia ini atau konsep sekuler yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan adalah hikmat yang sesuai dengan standar kebenaran Tuhan, yang tidak sama dengan apa yang dunia tentukan. Di era modern ini kita tahu ada konsep postmodernisme, di mana mereka menyatakan kebenaran itu tidak ada yang mutlak. Kebenaran itu bersifat relatif, tergantung dari sudut mana kita melihat, tergantung dari budayanya, tergantung dari siapa orang yang mengatakannya, waktu yang dipakai untuk memutuskan sesuatu, dan seterusnya. Sebenarnya konsep ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan dan logis kita. Kalau tidak ada kebenaran yang mutlak, maka tatanan dunia ini menjadi tidak tepat dan penuh dengan kekacauan. Bayangkan kalau saudara belanja, saudara kasih uang 50.000, yang saudara beli 20.000, kan harusnya kembali 30.000. Bagaimana kalau penjualnya bilang, oh kenapa mesti 30.000? Buat saya hanya 10.000 saja. Karena tidak ada kebenaran yang mutlak, semuanya relatif. Jadi konsep itu sama sekali bertentangan dengan Alkitab dan logis kita. Karena itulah kita harus sadar hikmat yang kita miliki, kebijaksanaan yang kita miliki, itu harus berasal dari Tuhan saja. Karena itu kalau kita kekurangan hikmat, Alkitab menyatakan agar kita memintanya kepada Tuhan. Dan ayat tadi menganjurkan kepada kita untuk meminta hikmat kalau kita kekurangan hikmat. Dan Raja Salomo pun yang kita sudah pelajari mengerti betul akan hal ini. Sehingga dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, dia meminta hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar. Dan Tuhan memberikannya. Nah, saat kita meminta, sikap hati kita harus benar. Alkitab menyatakan dalam ayat yang ke-6 tadi, lanjutan dari ayat yang kita baca, hendaklah memintanya dalam iman dan jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi sama dengan hal-hal yang lain yang kita minta dari Tuhan, kita harus yakin kita menerimanya. Ini adalah permintaan yang Tuhan memang anjurkan untuk kita minta. Itu berarti kalau kita minta, Tuhan pasti akan berikan. Namun kita harus belajar menerimanya dengan iman dan jangan bimbang. Jadi jangan ragu-ragu kalau saudara merasa seringkali membuat keputusan yang salah, kalau saudara seringkali melakukan hal-hal yang kok sepertinya tidak tepat dalam hidup saudara, maka mintalah hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita dengan cuma-cuma tanpa membangkit-bangkit. Hikmat yang kita terima adalah hikmat yang dari atas, hikmat dari Tuhan.
Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 17. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, dan tidak munafik. Ini adalah hikmat yang Tuhan miliki sendiri. Hikmat yang benar-benar murni dan penuh pendamaian, penurut dan belas kasihan. Jadi malam hari ini kita diingatkan, sebelum kita tidur, untuk benar-benar berpikir, apakah selama ini dalam hidup saya kekurangan hikmat? Kalau saudara belum memilikinya dengan baik, mari kita sama-sama meminta. Saya pun juga sama. Seringkali saya meminta kepada Tuhan untuk memberikan saya hikmat, khususnya dalam hal-hal pada saat saya harus mengambil keputusan yang penting dalam hidup ini. Tuhan pasti memberikannya, dan pada saat kita memutuskan dengan tepat, maka keuntungannya adalah bagi kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Biar renungan ini mengingatkan kita, dan akhirnya kita menjadi pribadi yang dipenuhi dengan hikmat. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.